Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Rohid Muslim Story yang dimuliakan Allah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Dunia metafisika dan supranatural memiliki daya tarik yang kuat bagi orang banyak, karena mereka menawarkan kemungkinan tentang adanya dimensi lain yang melampaui pemahaman kita tentang dunia fisik yang terbatas. Dan ternyata, kajian metafisika dan supranatural juga pernah ditelusuri dalam khasanah kitab klasik oleh cendekiawan muslim terdahulu. Salah satu yang terkenal dan kontroversial hingga saat ini adalah kitab karya Ahmad bin Ali Al-Buni. Bagi para pendukungnya, kitab tersebut adalah panduan spiritual yang membantu pembacanya berupaya lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, bagi para penentangnya, kitab ini dianggap sebagai ringkasan mantra gelap yang memikat pembacanya hanyut ke dalam dunia sihir. Kitab yang paling dilarang beredar di Timur Tengah inilah yang akan kita bahas. Di momen kali ini, kitab ini dianggap kontroversial dan dianggap mengajarkan sihir. Mengapa demikian? Dan seperti apa isi kitab kontroversial ini? Dunia mistis dalam Islam melibatkan pemahaman dan kajian tentang dimensi metafisika dan supranatural yang terdapat di dalam Al-Quran, hadis, dan tradisi keagamaan Islam. Konsep yang relevan dalam kajian ini dikenal dengan istilah Al-Ghaib. Al-Ghaib juga merujuk pada realitas atau dimensi yang tidak dapat diamati atau dipahami dengan indera manusia atau metode ilmiah konvensional. Ini meliputi keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak dapat dilihat secara langsung oleh manusia, penghakiman akhirat, malaikat, jin, dan hal-hal yang berhubungan dengan alam gaib. Beberapa ulama memilih untuk mengkaji spiritualitas yang bersifat esoteris melalui pendekatan mistisme. Mistisme dalam khasanah Islam inilah yang sering kali disamakan dengan tasawuf. Mereka mendalami tasawuf disebut dengan sufi. Pada abad ke-13 lahirlah seorang tokoh sufi yang bernama Ahmad bin Ali Al-Buni. Al-Buni lahir di Aljazair. Dia dikenal sebagai ahli matematika dan filsuf, sekaligus sufi terkenal. Cendekiawan sufi Aljazair itu kemudian menulis kitab yang menjadi kontroversial di Timur Tengah selama berabad-abad. Kitab itu diberi nama Syam al-Ma'rif. Karya Al-Buni ini adalah sebuah risalah tentang sifat-sifat dan penggunaan masing-masing dari 99 nama Allah. Setiap nama yang dia pelajari memiliki kekuatan tertentu yang terkait dengannya, kata Ahmad bin Ali Al-Buni. Menurut Al-Buni, dari kitab Syams al-Ma'rif, jika kita membaca Al-Alim yang memiliki arti maha membaca secara berulang-ulang, maka seseorang akan mendapatkan pengetahuan ilahi. Sementara Al-Qawi atau yang maha kuat, maka akan mendapatkan perlindungan ilahi. Dalam kitab ini, Al-Buni mengklaim bahwa penyebutan nama ilahi inilah yang memungkinkan terjadinya peristiwa-peristiwa ajaib dalam sejarah Al-Quran, seperti mukjizat Nabi Isa yang bisa menghidupkan kembali orang mati, seperti Nabi Musa yang bisa berbicara langsung dengan Allah. Klaim tersebut sesungguhnya masih sesuai dengan keyakinan sufi arus utama. Namun, kitab Syams al-Ma'rif ini menjadi kontroversi ketika Ahmad bin Ali Al-Buni memperkenalkan panduan cara membuat jimat dengan menggunakan nama Allah, yang disebut dengan Rajah. Rajah adalah sekumpulan huruf-huruf atau kalimat yang membentuk suatu gambar tertentu yang dipercayai bisa menjadi jimat. Dalam kitab Syams al-Ma'rif, Al-Buni juga mengajarkan cara memanggil malaikat dan jin yang baik untuk melakukan permintaan seseorang, dengan peringatan bahwa seseorang mungkin secara tidak sengaja memanggil jin yang jahat. Memanggil jin dikatakan di dalam kitab ini diperhatikan oleh para guru sufi, karena keadaan spiritual mereka yang tinggi memungkinkan mereka untuk berfungsi sebagai perantara dunia spiritual dan duniawi. Selain itu, dalam kitab ini Al-Buni berteori bahwa 28 huruf Arab dalam Al-Quran semuanya memiliki nilai numerik. Sebuah argumen yang dia buat
dengan mengacu pada kombinasi huruf misterius pada Al-Quran yang berdiri sendiri, sehingga tidak membentuk kalimat seperti alif, lam, mim, alif, lam, ro, atau toha, dan seterusnya. Maka misterius dari huruf-huruf yang terdiri sendiri ini dipandang memiliki sifat yang dapat memberikan kekuatan kepada seseorang. Salah satu di antara misteri yang hendak dijawab oleh Al-Buni dalam kitab ini adalah menguak keterkaitan alam semesta, tata surya, dan perbintangan itu, dengan rahasia-rahasia tersembunyi di balik angka dan huruf. Menggunakan huruf dan angka, Al-Buni dalam kitab ini membuat bagan yang sangat rumit, yang kemudian digambarkan sebagai kotak ajaib yang ditulis sesuai dengan susunan planet. Dalam kitab ini juga, Al-Buni menegaskan apa yang terjadi di luar angkasa dari pergerakan planet, bintang, matahari, dan bulan memiliki keterkaitan dengan apa yang terjadi di daratan bumi. Aktivitas sihir menurutnya sangat erat kaitannya dengan bintang-bintang di langit. Dan sebagian jin atau setan yang menyembah benda-benda tersebut sebagai perantara penyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada abad ke-14, beragam cendekiawan ulama seperti Ibnu Khaldun dan Ibnu Taimiyah telah menyatakan bahwa Al-Buni dan orang yang sezamannya dengan Al-Buni sebagai pelaku bid'ah. Bahkan menyatakan mereka melakukan sihir yang sangat dilarang dalam agama Islam. Kitab Syam Al-Ma'arif untuk kalangan terbatas. Dalam pendahuluan kitab yang ditulis Al-Buni ini menekankan bahwa kitab tersebut hanya boleh dibaca oleh para ahli syariat yang suci dan tidak memiliki kepentingan duniawi. Al-Buni tidak rela jika kitab ini jatuh ke tangan orang yang salah dan dipergunakan untuk tujuan yang keliru. Haram bagi orang-orang yang mengamalkan kitab ini mengajarkan kepada orang yang tidak layak untuk mempelajarinya atau mengamalkannya, padahal yang bukan pada tempatnya. Karena sebab itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menutup dan mencegah faedah-faedah dan keberkahannya. Mengingat kitab ini bersifat rahasia, maka kitab Syam Al-Ma'arif ini tidak pernah dimaksudkan untuk dibaca oleh orang awam. Sebaiknya, kitab ini hanya ditujukan untuk mereka yang berminat memasuki thariqat sufi dan diedarkan di antara komunitas yang tertutup. Setelah kematian Al-Buni pada tahun 1225 Masehi, kitab ini justru tersebar luas ke berbagai negara dalam berbagai versi. Para penulis anonim yang mengaku sebagai pengikut Al-Buni menambahkan isi dari kitab Syam Al-Ma'arif ini yang asli, sehingga lahirlah versi yang lebih baru yang dikenal dengan judul Syam Al-Ma'arif Al-Kubro, yang dapat diterjemahkan sebagai kitab yang disebarluaskan. Versi terbaru ini muncul pada abad ke-17 dan telah diterjemahkan ke dalam bahasa Urdu, Turki, Indonesia, dan Spanyol. Maka tidak heran banyak di kalangan yang meragukan keaslian kitab Syams Al-Ma'arif tersebut. Kontroversi kitab Syams Al-Ma'arif ini telah mendorong ulama di berbagai belahan dunia untuk mereduksi beberapa bagian kitab yang dinilai tidak layak. Ketika diterbitkan pertama kali dalam edisi cetakan di Beirut pada tahun 1985, bagian kitab ini sudah tidak utuh lagi seperti semula. Ada beberapa bagian yang hilang yang dinyatakan berbahaya dan rentan memicu kesesatan. Pemerintah Arab Saudi pun tidak segan-segan dalam melarang peredaran dan pengkajian kitab sihir ini, yang dianggapnya kitab ini sangat berbahaya. Larangan tersebut merujuk pada fatwa Syekh Abdullah bin Baz bahwa karya-karya sejenis ini bisa mendatangkan kekufuran. Namun, upaya pencekalan kitab ini nyatanya menyurutkan kajian-kajian dan penelitian mendalam terhadap kitab Syams Al-Ma'arif ini. Di Indonesia, kitab Syams Al-Ma'arif Al-Kubro telah menjadi salah satu kitab kuning yang biasa dipelajari di beberapa pesantren sejak lama. Kontroversi dan polemik mengenai kitab ini sempat menjadi konsumsi publik. Ketika Samsudin menyatakan bahwa kitab Syam Al-Ma'arif atau Syamsul Ma'arif dan kitab Mambaul Hikmah, yang keduanya ditulis oleh Al-Buni, merupakan rujukan selama ini dalam mempraktikkan pengobatan dan ilmu goib. Merespon pertanyaan Samsudin, Ustadz Muhammad Faizar, seorang ahli ruqyah, menjelaskan bahwa kitab Syam Al-Ma'arif ini adalah kitab sihir dan perdukunan.
Dari peristiwa yang viral itu, kita dapat mengetahui bahwa tradisi mempelajari kitab Syams Al-Ma'arif ini atau semua kitab karangan Al-Buni ini telah mengakar di sebagian kalangan pesantren. Pandangan terhadap metafisika dan supranatural bervariasi di antara budaya, agama, dan individual. Beberapa orang mengadopsi keyakinan dan praktik metafisika atau supranatural sebagai bagian dari kehidupan spiritual mereka. Sementara yang lain mungkin bersikap skeptis atau menganggapnya sebagian domain yang tidak dapat diuji secara ilmiah, bahkan bertentangan dengan dogma agama itu sendiri. Jadi itulah kitab Syams Al-Ma'arif karya Ahmad bin Ali Al-Buni, yang merupakan kitab sihir yang berbahaya dan sudah sejak lama dilarang peredarannya maupun pengkajiannya di Arab Saudi dan di negara Timur Tengah lainnya. Namun di wilayah Indonesia sendiri masih menjadi kontroversi. Wallahu a'lam bishawab. Baiklah, semoga kisah kali ini dapat memberikan kita semua pelajaran dan manfaat. Sampai jumpa di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.